Yesus meluruskan begini, saudara. Hal-hal rohani itu yang lebih penting. Tidak menginginkan ibadah formal hanya sekedar ritual saja. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh berdoa. Jadi ibadah itu bukanlah sekedar ritual eksternal terlihat dari luar, tapi apa? Realitas spiritualitas yang internal di dalam hati. Bukan hanya eksternal tetapi internal. Dikatakan mengapa kok rumah doa? Perhatikan di sini. Saat kita datang kepada Tuhan, dalam doa pribadi, saat teduh, ibadah, apakah kita bawa semua isu yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan? Contoh, semua kita ada kekhawatiran. Kita datang nggak kepada Tuhan dengan kekhawatiran kita? Kita ada ketakutan, keresahan, ketidakamanan, kebencian, stres, keputusasaan, dosa-dosa yang tersembunyi. Kamu bertobat nggak? Kesetiaan, ketidakpercayaan, kemarahan, semua ada di dalam hati kita. Kepalsuan, kemunafikan. Kita perlu bertobat, berperkara dengan hati kita. Tetapi yang sering terjadi adalah hanya melakukan ritual. Bukan hanya perbuatan rohaninya yang dilihat Tuhan. Namun apa? Tuhan ingin berperkara dengan hati kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan ingin lihat hatimu. Saya tulis di sini coram Deo. Coram Deo itu adalah kata-kata dari Bapak Gereja bahasa Latin. Hidup di hadapan hadirat Tuhan. Di depan mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saat kita menjadikan hal-hal lain selain Tuhan menjadi tujuan dari penyembahan dan ibadah kita, kita sedang bertransaksi, jual beli. Seringkali kita bukan suka Tuhan karena Tuhan. Kita suka Tuhan karena dekatnya. Kita suka Tuhan karena pemeliharaannya. Terutama hal-hal lain selain Tuhan kita jadikan yang terutama. Itu bukan Tuhan yang jadi otoritas tertinggi, tapi kebutuhan kita. Siapa yang jadi tujuannya? Bukan lagi kepada Tuhan, bukan lagi untuk kemuliaannya, tetapi apa? Untuk kenyamanan kita, untuk penghargaan diri kita, untuk status kita, untuk pengendalian kita. Apa yang salah, pastor? Kita harus realistis. Hal apapun yang mengambil peran Tuhan serta menggeser Tuhan dari pusat penyembahan di hati kita. Perhatikan, bait Allah adalah pusat penyembahan untuk orang Israel. Di mana pusat penyembahanmu? Di hatimu. Kalau ada yang mengambil peran Tuhan dan menggeser Tuhan dari pusat penyembahan yang ada di hatimu, itu akan akhirnya mengecewakan engkau dan menghancurkan engkau. Setelah Yesus menyucikan bait Allah, Yesus menyembuhkan apa? Yang sakit. Perhatikan di sini. Kesembuhan penyakit fisik setelah penyucian bait Allah adalah suatu bayangan akan karya penebusan Kristus. Membuka suatu jalan masuk kepada pembersihan hati kita serta pengampunan dosa dan pentahiran kita yang percaya kepadanya. Tetapi waktu Yesus di atas kayu salib, dia berteriak, sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Korban pengganti, korban penebusan. Dia adalah imam besar yang agung. Dia tidak pakai binatang, tidak mengirimkan orang lain untuk dikorbankan, tapi dia memberikan dirinya sendiri. Dia yang menjadi korban yang sempurna. Itulah sebabnya kita tidak perlu lagi imam besar, tapi Yesus adalah imam besar kita. Kita memiliki perwakilan yang menjadi pengantara, yang mewakili kita dengan sempurna. Immanuel. Katakan sama-sama, Immanuel. Saudara tahu, God is always with us. Dengan umatnya. Tuhan selalu bersama dengan umatnya. Di mana? Di Taman Eden bersama dengan umatnya. Di tabernakel zaman Musa bersama dengan umatnya. Di zaman Salomo Tuhan bersama dengan umatnya. Sekarang di dalam Yesus Kristus, dalam hidup kita, Tuhan bersama dengan saudara. Amin.